Bab 478, Pendirian Yayasan Ekstrim, Kaisar Manusia Kedua. 10 lampu gelap tiba seketika dan menembak ke kerumunan dengan kejam. Puff, puff, puff. Kilatan darah muncul. 10 lampu gelap begitu kuat sehingga momentum mereka masih ganas bahkan setelah menembus tubuh lebih dari 10 pembudidaya, mereka tak terbendung. Advertisement. Kekuatan menakutkan dari cahaya gelap bahkan melonjak melalui beberapa pembudidaya setelah melewati mereka, menyebabkan mereka meledak dengan anggota badan mereka terbang kemana-mana. Semua pembudidaya puncak ethereal menyaksikan semburan besar yang dibentuk oleh lebih dari 20.000 penggarap pendirian yayasan berhenti hanya karena 10 cahaya gelap yang melesat. Di dalam toren, ada 10 baris yang dipenuhi dengan mayat yang tak terhitung jumlahnya dan darah yang tak ada habisnya. Para pembudidaya istana gagak darah, 4 sekte besar lainnya dan beberapa sekte kecil telah mengerumuni. Ditambah dengan pembudidaya keliling dari semua tempat, mereka terlalu padat. 10 lampu gelap itu sangat mematikan. Setidaknya ada beberapa ratus penggarap yayasan yang meninggal di tempat. Dengan lebih dari 20.000 pembudidaya di faksi Istana Gagak Darah, beberapa ratus penggarap pendirian yayasan yang mati tidak dapat dianggap sebagai jumlah kerusakan yang besar. Namun, itu menciptakan trauma di dalam hati semua orang. Su Zimo. Advertisement. Seseorang dengan mata yang tajam berseru setelah mengenali identitas pembudidaya berjubah hijau. Tidak heran jika cahaya gelap sangat mematikan. Cepat, lihat. Busur di tangannya adalah senjata roh yang sempurna. Memang, banyak penggarap pendirian yayasan cemburu dan bersemangat untuk mencobanya. Mereka telah lama mendengar bahwa Su Zimo adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou dan senjata paling buruk di tas penyimpanannya adalah senjata roh tingkat tertinggi. Faktanya, dia bahkan memiliki senjata roh yang sempurna. Rumor itu benar. Banyak inti emas berpaling untuk melihat dari medan perang inti emas. Advertisement. Pada kompetisi sekte, Su Zimo telah membuat nama untuk dirinya sendiri dan bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu atau belum pernah mendengar gelar master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou. Mata Shimazi Sekte Api Sejati berbinar saat dia tertawa terbahak-bahak. Bagus, Su Zimo, kamu punya nyali untuk muncul. Aku akan memintamu membayar kematian muridku. Menjadi sempurna mata panjang dan sipit Changlang terkunci pada Su Zimo. Melihat ke bawah dari atas, dia mencibir, Su Zimo, jadi bagaimana jika kamu berhasil bergabung dengan Ethereal Peak? Kamu masih tidak bisa lepas dari kematian. Beberapa tahun yang lalu, di kota Pingyang, aku seharusnya membunuhmu bersama dengan binatang itu. Tidak peduli bagaimana Anda berjuang, Anda tidak dapat melawan siklus nasib Anda. Tatapan Su Zimo acuh tak acuh saat dia berdiri di udara dan mengamati sekeliling. Tatapannya sepertinya mengandung kekuatan besar yang bisa menguasai dan mengalahkan segalanya. Penggarap pendirian yayasan di sisi Istana Gagak Darah merasakan hati mereka mengepal ketika mereka bertemu dengan mata Su Zimo. Orang itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Itu adalah aura yang dibangun dari pertumpahan darah tak berujung dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Di medan perang kuno, bahkan banyak teladan sekte kultivasi abadi, Buddha, dan iblis mati di tangannya. Karena pembudidaya terkuat di sini hanya berada di 6 meridian yayasan pendirian terbaik, tidak ada dari mereka yang bisa menahan aura Su Zimo. Ketika dia melihat mayat murid-murid puncak ethereal di tanah, niat membunuh Su Zimo keluar dari matanya. Mati, menyingkirkan busur penyembunyian bulannya, lengan baju Su Zimo melambai dan 18 pedang terbang kelas tertinggi muncul. Namun, semua 18 dari mereka menghilang dalam sekejap mata, membentuk riak di kehampaan, seolah-olah ikan meluncur di air. Tidak baik, itu adalah keterampilan rahasia puncak ethereal. Semuanya, hati-hati. Ark, seseorang berteriak dengan tragis. Cahaya pedang menyala dan beberapa 5 Meridian Foundation Establishment Cultivators mati di tempat tanpa ada kesempatan untuk melawan sama sekali. Mengembun. Seorang penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian menghancurkan beberapa jimat perlindungan dan melepaskan keterampilan rahasia High Sekte. Tepat setelah itu, dia mengeluarkan perisai pertahanan kelas tertinggi yang menggunakannya untuk memblokir di depannya. Dentang. Pedang terbang itu tidak berhenti sama sekali saat bertabrakan dengan perisai tingkat tertingginya, menyebabkan yang terakhir meledak segera. Puff, puff, puff. Terhadap pedang terbang Su Zimo, keterampilan rahasia dan jimat perlindungannya mirip dengan kertas dan hancur seketika. Kilatan darah muncul dan kepala raksasa jatuh dengan rapi. Seorang kultivator pendirian Yayasan 6 Meridian sudah mati. Fraksi Istana Gagak Darah berada dalam kekacauan dan ekspresi banyak pembudidaya berubah. Bagaimana bisa? Mereka berdua adalah senjata roh tingkat tertinggi tetapi mengapa pedang terbang pihak lain menghancurkan perisai dengan segera?
Kecuali, banyak pembudidaya berbalik secara naluriah. Set, di udara, di bawah jubah hijau Suzimo, meridian roh bersinar satu demi satu dalam hal yang berbeda, membungkus tubuhnya seperti rantai logam. 1, 2, 3, 9 meridian roh. Apakah itu halusinasi? Banyak pembudidaya menggosok mata mereka dan melihat lagi sebelum terengah-engah. Set, ada 9 meridian roh penuh. Bahkan 8 penggarap pendirian Yayasan Meridian akan dapat secara biadab menekan seluruh medan perang pendirian Yayasan, apalagi 9 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Saat Suzimo berdiri di udara, lautan roh dantiannya bergejolak dengan cepat dan energi roh yang kaya melonjak melalui 9 meridian rohnya, dia seperti dewa alam semesta dengan aura yang kuat. Banyak pembudidaya terperanjat. Penggarap pendirian yayasan bukan satu-satunya, bahkan inti emas dan jiwa baru lahir terkejut ketika mereka melihat apa yang sedang terjadi. Di wilayah Great Zhou, sudah 1000 tahun sejak bahkan ada 8 Meridian Foundation Establishment Cultivator. Adapun pendirian yayasan 9 Meridian. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada orang kedua yang mencapai alam itu selain Kaisar Manusia. Legenda itu benar, Meridian Roh ke-9 benar-benar dapat dibuka. Pendirian Yayasan Ekstrim, Kaisar Manusia kedua. Tatapan waspada melintas di mata Chang Lang yang disempurnakan diikuti oleh perasaan gentar. Beruntung puncak ethereal berada di ambang kehancuran dan Suzimo tidak akan bisa lolos dari kematian. Kalau tidak, jika anak itu tumbuh lebih jauh, siapa di wilayah Zhou Agung yang bisa menghentikannya? Dia adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou dan sekarang, dia bahkan berada di ranah pendirian Yayasan Ekstrim. Begitu dia membentuk inti, dia pasti akan mengembangkan sebuah fenomena juga. Master Sekte Ling Yun menghela nafas secara internal. Begitulah kejamnya takdir. Mereka hanya bisa menyalahkan sekte karena tidak beruntung. Jika mereka tidak mengalami bencana seperti itu, dengan bakat seperti Ji Chengtian, Leng Rou dan yang lainnya, mereka pasti akan naik menjadi sekte nomor 1 dari dinasti Zhou besar. Adapun Suzimo, prestasinya bahkan akan lebih tak terbatas. Bahkan, dia mungkin bisa memimpin puncak ethereal untuk menjadi salah satu faksi teratas di daratan Tianhuang. Sayang, Lord Bloodcrow Palace menyipitkan matanya dan niat membunuhnya semakin dalam. Perseteruan pribadinya dengan Suzimo, fakta bahwa pemuda ini berada di Extreme Foundation Establishment berarti dia harus dibunuh. Kaisar Manusia kedua tidak boleh muncul di daratan Tianhuang. 18 pedang terbang kelas tertinggi melesat menembus kerumunan dan tidak ada penggarap yayasan yang bisa bertahan sama sekali. Itu adalah pembantaian total. Banjir besar yang dibentuk oleh lebih dari 20.000 penggarap pendirian yayasan ditusuk dan didorong kembali oleh Suzimo sendirian. Semua orang dari puncak ethereal dihidupkan kembali. Pada saat itu, Suzimo mengepakkan sayap rohnya dan naik ke udara, dia benar-benar tiba di medan perang inti emas setinggi 100 kaki. Zimo, cepat kembali. Pria tua yang acak-acakan itu berteriak dengan tergesa-gesa ketika dia melihat itu. Pertarungan antara penggarap pendirian yayasan hanya akan terjadi di tanah dan tidak ada yang akan melayang ke langit setinggi 100 kaki. Mengingat medan perang yang kacau, pedang terbang dan seni roh dari Golden Chorus membawa kekuatan yang benar-benar merusak terhadap penggarap pendirian yayasan. Bagi semua orang, langkah Suzimo adalah bunuh diri total. Hahaha. Menenangkan dirinya, Sima Zi tertawa terbahak-bahak. Bahkan jika Anda berada di pendirian yayasan ekstrim, Anda masih seorang penggarap pendirian yayasan. Semuanya sia-sia sebelum Anda membentuk inti dan Anda tidak akan pernah bisa merasakan kekuatan berada di ranah inti emas. Sudah lama sejak saya mengalami perasaan membunuh bakat. Menjadi sempurna Chang Lang tersenyum lembut dan berkata dengan dingin, Suzimo, terima kasih telah memberiku perasaan itu hari ini. Bab 479, Manual Dragonifikasi Kuno. Astaga, banyak penggarap pendirian yayasan dan inti emas melepaskan serangan mereka ke arah Suzimo yang berdiri di udara. Seketika, ratusan dan ribuan senjata roh dan seni menyerbu ke depan, kekosongan bergetar dan seluruh dunia meredup seketika. Bagaimanapun juga, inti emas dari puncak ethereal kurang beruntung dalam jumlah. Advertisement. Pada titik pertempuran ini, Xuan Yi dan yang lainnya benar-benar kelelahan dan dia bahkan tidak bisa menyulap formasi pedang. Terlibat dalam pertempuran dengan ratusan inti emas, Xuan Yi dan yang lainnya tidak bisa menarik diri untuk membantu Su Zimo sama sekali. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka bisa, mereka semua kemungkinan besar akan mati melawan serangan yang begitu intens dan menakutkan. Tiba-tiba, rambut hitam Suzimo bergoyang tanpa angin dan matanya bersinar dengan kilatan yang dalam. Tiba-tiba, aura gemetar meledak dari dalam tubuhnya. Itu adalah aura kuno dan perubahan yang terbangun.
Ketika senjata dan seni roh tiba di sekitar Suzimo, mereka melambat seolah-olah mereka telah memasuki rawa sampai akhirnya, mereka tidak bisa maju sama sekali. Berhenti. Kesibukan senjata roh yang bersinar terang serta seni roh yang berkilauan melayang di udara tanpa bergerak. Advertisement. Banyak pembudidaya terkejut. Bagaimana bisa? Saat berikutnya, adegan yang lebih mengejutkan muncul yang menyebabkan rasa dingin mengalir di hati semua orang. Sosok makhluk hidup yang sangat panjang muncul di sekitar Suzimo, melayang di udara. Perlahan-lahan, itu terwujud saat daging mulai terbentuk. Makhluk hidup itu dipenuhi dengan sisik hijau yang berkilauan dingin. Satu demi satu, paku tajam menonjol dari punggungnya dan taring serta cakarnya sangat tajam sementara tanduknya berdiri dengan bangga. Matanya sangat dingin dan mendominasi. Apa yang terjadi? Advertisement. Apakah itu naga T benar? Terhadap tatapan Azure Dragon, semua orang merasa mereka tidak penting seperti semut. Penggarap pendirian yayasan di tanah berkeringat dan mati lemas. Tidak dapat menahan kekuatan semacam itu, mereka bergidik dan hampir berlutut di tanah untuk bersujud. Bahkan inti emas di udara terserang dan sangat pucat. Apa itu? Keenam Void Reversion di atas awan terkejut. Manual Dragonification kuno adalah keterampilan rahasia yang unik untuk kaisar manusia. Sejak zaman kuno, Suzimo adalah orang kedua yang berhasil mengolahnya dan sekarang, hampir tidak ada yang mengenali keterampilan rahasia itu. Bahkan tatapan Lord Bloodcrow Palace sedikit hilang. Azure Dragon itu tampak familiar tetapi jauh lebih kecil, seperti naga muda. Meski begitu, Tuan Istana merasakan rasa gentar saat dia mengingat pertemuan mengerikan itu di reruntuhan purba dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Retakan, 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 serangkaian jeritan yang menusuk telinga terdengar. Terhadap tekanan besar, retakan mulai muncul pada senjata roh yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya melayang di udara. Tiba-tiba, mereka hancur, berhamburan ke tanah seperti besi tua. Hanya pedang terbang superior dan kelas tertinggi yang bisa tetap utuh. Seni roh yang tak terhitung jumlahnya menghilang juga. Kerumunan itu gempar. Seberapa mengerikan kekuatannya sehingga senjata roh tidak bisa menahannya dan hancur di tempat. Naga Azure itu seperti hidup dengan daging utuh dan melingkar di sekitar tubuh Suzimo, berputar ke atas seperti varian binatang yang menjaganya. Saat Suzimo mengamati sekelilingnya, tatapan Azure Dragon di atasnya juga bergeser, pria dan naga itu bergerak bersama-sama. Tidak ada yang berani bertemu dengan tatapan mereka sama sekali. Mata Suzimo seperti kilat dan dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, membusungkan dadanya. Naga Azure yang melingkar di sekelilingnya juga menarik napas dalam-dalam dan tubuhnya mengembang secara ekstensif. Mengangkat dadanya, arus udara yang luar biasa melonjak dan membentuk serangkaian topan di udara. Ada sedikit jeda. Keduanya membuka mulut mereka dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga yang bisa menghancurkan logam dan batu. Mengaum. Suzimo juga mengeluarkan auman naga. Pada saat itu, seluruh dunia bergetar dan cuaca berubah. Puff, puff, puff. Penggarap pendirian yayasan yang paling dekat dengan Suzimo tidak dapat bertahan dan tubuh mereka pecah, berubah menjadi kabut darah tanpa mayat. Dia meraung sampai mati. Penggarap pendirian yayasan yang sedikit lebih jauh juga berdarah dari ketujuh lubang. Tatapan mereka redup dan mereka jatuh ke tanah, mati. Segera, ribuan penggarap pendirian yayasan meninggal. Saat ini, Suzimo berada di pendirian yayasan ekstrim dan dia telah mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian clearing orifice dari 12 Raja Iblis klasik mistik dari Great Wilderness, organ dan lubangnya memiliki kekuatan yang mengejutkan. Setelah merilis manual Dragonification kuno bersama dengan Thunder Celap Kill, dia langsung menciptakan dampak mematikan yang tak tertandingi. Tidak mungkin penggarap pendirian yayasan dapat menanggungnya karena mereka terkejut sampai mati di tempat. Setelah naga mengaum, keheningan terjadi. Mayat berserakan di seluruh medan perang yayasan pendirian saat darah mereka membentuk sungai, itu seperti adegan dari neraka. Raungan naga tunggal itu menghancurkan hati banyak penggarap yayasan yang hadir. Para pembudidaya yang ingin mengambil keuntungan dari situasi awalnya melarikan diri jauh, tidak berani untuk kembali. Meskipun masih ada lebih dari 10.000 penggarap pendirian yayasan dari Istana Gagak Darah dan 4 sekte besar lainnya, tidak ada dari mereka yang berani maju dan mundur secara naluriah. Semua orang mencoba yang terbaik untuk menjaga jarak dari Suzimo dan mereka menggigil ketakutan di mata mereka. Dia membunuh ribuan penggarap pendirian yayasan dengan satu raungan. Bahkan inti emas dan jiwa baru lahir yang hadir tidak pernah menyaksikan metode seperti itu, apalagi penggarap pendirian yayasan hadir. Raungan naga bahkan menyebabkan beberapa inti emas yang menghadap Suzimo langsung mencengkeram telinga mereka kesakitan, tubuh mereka bergoyang dan mereka hampir jatuh dari udara.
Dengan niat membunuh, Su Zimo memelototi makhluk sempurna Changlang dan berkata dengan dingin, kalian benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku dengan standarmu. Pergi. Su Zimo menunjuk ke depan. Naga Azure yang melingkar di sekelilingnya membubung ke udara dan mengeluarkan aura yang sangat deras. Memamerkan taring dan cakarnya, ia menabrak 3 inti emas yang berdiri di depan secara instan, menghancurkan tubuh mereka seluruhnya. Inti emas sudah mati. Selanjutnya, mereka mati di tangan seorang penggarap yayasan. Di dunia kultivasi, masih agak umum bagi para pembudidaya untuk membunuh musuh yang berada di alam kecil di atas level mereka. Namun, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan itu pada musuh yang berada di ranah utama di atas level mereka. Tapi sekarang, semua orang menyaksikannya dengan mata mereka sendiri. Di Extreme Foundation Establishment bersama dengan Ancient Dragonification Manual, Su Zimo sekarang memiliki kemampuan untuk membunuh Golden Cores. Beberapa inti emas lainnya menyerang dan melepaskan seni roh yang kuat, menyulap sepasang telapak tangan surgawi yang ingin meraih Azure Dragon muda. Mengaum. Tubuh Azure Dragon bersinar terang dan meraung. Menyerang di depan beberapa dari mereka, itu membuka mulutnya yang besar dan melahap mereka. Butuh beberapa gigitan dan darah mengalir dari sisi mulutnya. Naga jahat, beraninya kamu bertindak begitu berani. Lusinan inti emas menyerang pada saat yang bersamaan. Energi roh menakutkan mereka menciptakan serangkaian rantai yang membatasi Azure Dragon. Naga Azure berjuang dan tubuhnya mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan, menghancurkan rantai energi roh dari inti emas. Ketika melayang ke langit sekali lagi, itu menyerang di depan Changlang yang disempurnakan. Bang! Menjadi sempurna Changlang tanpa ekspresi dan langit terbentang di belakangnya. Dipenuhi dengan cahaya yang gemerlap, itu memesona dan memancarkan cahaya roh yang tak terhitung jumlahnya dengan aura yang mengkhawatirkan. Itu adalah fenomena inti emas. Bang! 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 Naga Azure menyerang fenomena inti emas Changlang yang disempurnakan berulang kali, mengeluarkan gema yang bergetar. Sesaat kemudian, Azure Dragon menghilang bersamaan dengan fenomena inti emas Changlang. Kerumunan terkejut. Keterampilan rahasia yang dirilis oleh penggarap pendirian yayasan mampu melawan fenomena inti emas. Jika Su Zimo berada di alam inti emas, naga Azure itu akan menjadi lebih menakutkan dan kemungkinan besar bisa melahap makhluk sempurna Changlang dalam satu suap. Bab 480, Melawan Inti Emas. Menjadi sempurna Changlang berkeringat dingin. Dia berada di Golden Core tahap akhir, namun, bahkan setelah melepaskan fenomena Golden Core-nya, dia hanya menyamai satu keterampilan rahasia yang dirilis oleh Su Zimo. Ini adalah pertama kalinya makhluk sempurna Changlang menyadari bahwa sarjana yang tidak berpengalaman dan sombong di masa lalu telah melampaui kendali dan harapannya. Saat itu di kompetisi sekte, Su Zimo hanya memanfaatkan situasi untuk menekan dan mempermalukannya menggunakan identitasnya sebagai master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou. Advertisement. Tapi sekarang, cendekiawan ini berdiri berhadapan dengannya dalam pertempuran. Perbedaan antara mereka berdua hampir merupakan seluruh ranah utama. Di masa lalu, makhluk sempurna Changlang berkultivasi ke 6 meridian yayasan pendirian sebelum membentuk intinya. Dia berhasil sambil membentuk fenomena inti emasnya sendiri. Pada saat itu, dia merasa bahwa potensinya tidak kalah dengan yang lain dan setidaknya, dia termasuk salah satu dari beberapa inti emas teratas di dalam wilayah Zhou Agung. Tapi sekarang, di depan Su Zimo, semua pencapaiannya meredup jika dibandingkan. Menjadi sempurna Changlang tidak bisa tidak mengakui bahwa dia membuat penilaian yang salah di kota kecil itu saat itu. Waktu tidak dapat diputar ulang dan tidak ada obat untuk penyesalan di dunia. Saat ini, satu-satunya jalan keluar baginya adalah menggunakan semua yang dia miliki untuk mencoba membunuh Su Zimo. Dia tidak boleh dibiarkan terus tumbuh. Itulah satu-satunya pikiran yang tersisa di benak Changlang. Advertisement. Tiba-tiba, Shimazi dari True Fire Sekte mengangkat suaranya. Anak ini baru saja melepaskan skill rahasianya dan itu pasti telah menguras energi rohnya. Dia tidak akan bisa melepaskannya untuk kedua kalinya. Inti emas Sekte Azure Frost berteriak, itu benar. Semuanya, jangan panik. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari anak ini. Sebelum orang itu dapat menyelesaikan kalimatnya, pandangannya menjadi gelap, seolah-olah sebuah gunung besar menyelimuti kepalanya, menutupi langit. Dengan aura yang menakutkan, tiba-tiba runtuh. Lebih dari 10 inti emas berdiri di bawah gunung dan mereka menyerang satu demi satu, ingin menghancurkan puncak gunung itu. Dentang, dentang, dentang. Satu demi satu, senjata roh ditolak. Seni roh yang tak terhitung jumlahnya bentrok dengan puncak gunung dan mengeluarkan suara dering. Namun, mereka masih tidak dapat memperlambat kecepatan tabrakannya.
Inti emas sangat pucat saat mereka mencoba melarikan diri dengan tergesa-gesa. Namun, sangat disayangkan bahwa sudah terlambat saat itu. Advertisement. Ledakan. Suara yang memekakkan telinga bergema. Kekosongan bergetar tanpa henti. Di tempat, lebih dari 10 inti emas dihancurkan dan berubah menjadi lumpur daging, meresap ke dalam lumpur di bawah dan tidak dapat dibedakan. Itu adalah senjata roh bawaan. Dia sebenarnya memiliki senjata roh bawaan. Serangkaian seruan terdengar dan tatapan semua orang mendarat di segel emas yang bersinar itu. Segel raksasa itu berbentuk persegi dan emas dengan naga dewa terukir di atasnya dengan cara yang seperti kehidupan. Itu adalah segel naga melingkar yang diperoleh Su Zimo di Istana Kaisar Manusia. Su Zimo memberi isyarat dengan lembut dan Coiling Dragon Shell menyusut kembali ke telapak tangannya. Menjadi sempurna Changlang, Sima Zi dan semua inti emas lainnya merah karena iri. Mereka memelototi segel emas kecil di telapak tangan Sima Zi dan napas mereka menjadi lebih berat. Setelah memasuki ranah Nas Chen Sol, pembudidaya akan dapat menggunakan senjata Dharma. Dengan kata lain, untuk inti emas, senjata roh bawaan adalah senjata terbaik yang bisa mereka gunakan. Kekuatan tempur mereka akan berlipat ganda setidaknya jika mereka memiliki senjata roh bawaan dan akan sangat bagi mereka untuk membunuh musuh di atas level mereka. Namun, senjata roh bawaan terlalu langka dan tidak ada yang pernah menjualnya di pasar bebas. Di wilayah Great Zhou, harta seperti senjata roh bawaan tidak muncul selama ratusan tahun. Sepertinya kamu mendapat banyak manfaat di medan perang kuno. Menjadi sempurna Changlang berkata dengan dingin, itu bagus juga. Saya akan menunggu untuk mendapatkan harta dan keterampilan rahasia Anda setelah membunuh Anda. Harta karun itu ada di tanganku. Kami hanya perlu melihat apakah Anda memiliki kehidupan untuk menggunakannya. Su Zimo mencibir dan menopang segel naga melingkar dengan tangan kirinya. Itu bersinar dengan 6 pola roh dengan cara yang mempesona, seolah-olah dia membawa matahari yang terik. Dia mengusap tas penyimpanannya dengan tangan kanannya dan pedang raksasa berwarna darah muncul di telapak tangannya. Bilahnya bergetar dan 5 pola darah bersinar. Sinar darah melebar diikuti dengan penyebaran bau darah yang memuakkan, itu adalah senjata roh yang sempurna, Blood Quencher. Changlang, bersiaplah untuk mati. Tatapan Su Zimo menyala seperti obor dan dia berteriak. Menopang segel dengan tangan kirinya sambil memegang pedang dengan tangan kanannya, dia melangkah lebar menuju Changlang dengan aura pembunuh. Di hadapan ratusan inti emas, Su Zimo maju bukannya mundur. Xuan Yi dan yang lainnya saling bertukar pandang saat mereka maju bersama dengan ekspresi yang segar, mencoba untuk meringankan beban Su Zimo sebanyak mungkin. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Seorang pembudidaya sekte pegunungan selatan memegang tongkat panjang dan meledakkan kidarahnya, mengincar kepala Su Zimo. Guyuran. Su Zimo menyalurkan garis keturunannya dan suara gelombang tsunami bergema. Astaga, dia bahkan tidak melihat tongkat yang masuk dan menebas secara terbalik, menghadapi serangan itu dengan serangan lain saat dia melepaskan jurus counter currennya yang tak tertandingi. Murid dari pembudidaya sekte pegunungan selatan mengerut dan jantungnya berdetak kencang karena terkejut. Gerakannya melambat sejenak karena efek pada kondisi mentalnya oleh kekuatan pedang. Puff. Kilatan darah muncul. Pria itu terpotong menjadi 2 dari tengah dan organ serta ususnya tumpah keluar, mengeluarkan bau yang memuakkan. Astaga, seberkas cahaya menerobos kehampaan dan tiba seketika. Tanpa menoleh untuk melihat, Su Zimo mengangkat segel raksasanya dan menangkis pedang terbang yang masuk. Pada saat yang sama, dia gemetar dan melambat. Meskipun Xuan Yi dan yang lainnya menahan sebagian dari inti emas, masih ada lebih dari 100 inti emas yang menyerang Su Zimo pada saat yang sama, menyebabkan pedang terbang, seni roh, dan jimat memenuhi langit dengan cahaya yang gemerlap. Dentang, dentang, dentang. Memutar segel raksasa dengan tangan kirinya, Su Zimo melepaskan si Kalming 5 posisi di kanan-kanannya dan mengambil pedang terbang dan seni roh yang masuk. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Dia mundur berulang kali dan organ-organnya sangat terguncang, bahkan hampir bergeser dari posisinya. Puff. Su Zimo memuntahkan seteguk besar darah. Sima Zi tertawa terbahak-bahak. Su Zimo, kamu bukan apa-apa tanpa keterampilan rahasia itu dari sebelumnya. Fufu, menjadi sempurna Changlang mencibir, bahkan jika Anda dapat membunuh inti emas tahap awal atau menengah dengan senjata roh bawaan Anda tetaplah seorang penggarap pendirian yayasan. Tidak mungkin kamu bisa menahan kekuatan tahap akhir atau inti emas yang disempurnakan. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku dengan keterampilanmu itu. Menjadi sempurna Changlang terus tertawa dingin. Su Zimo tidak tergerak. Menjadi sempurna Changlang tidak salah. Bahkan jika dia berada di pendirian yayasan ekstrim dan mendapat dukungan dari segel naga melingkar,
Dalam hal kekuatan, dia hanya bisa menandingi inti emas tahap menengah dan dia tidak akan mampu menghadapi mereka yang berada di tahap akhir. Dalam serangan sebelumnya, beberapa inti emas yang disempurnakan telah menyerang dan Suzimo terluka di tempat, tidak mampu menahannya. Namun, dia adalah seseorang yang melakukan keabadian dan kultivasi iblis. Bahkan tanpa mengambil bentuk iblisnya, fisik dan garis keturunan Suzimo masih cukup untuk menghancurkan semua pembudidaya lain dari alam yang sama. Bahkan inti emas yang disempurnakan pun tidak akan bisa lolos dari kematian jika Suzimo mendekati mereka. Dia tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Jika ada orang lain yang menerima luka yang dia ambil, itu pasti akan mempengaruhi kekuatan tempur mereka. Namun, fisik Suzimo terlalu kuat dan kemampuan regenerasinya sangat mengejutkan. Setelah mengkonsumsi Blood Flash Elixir yang terbuat dari daging naga di Istana Kaisar Manusia, dia mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian orifice clearing dan hanya selangkah lagi dari mengondensasi inti dalam iblis. Dalam beberapa tarikan napas, sebagian besar luka Suzimo sudah pulih. Fufu. Sambil tersenyum, dia berdiri dan urat serta tulangnya terdengar bersamaan. Tidak hanya auranya tidak turun setelah terluka, itu bahkan semakin kuat dan kilatan di matanya semakin kuat, dia seperti iblis kuno yang ingin melahap orang. Bab 481, menakutkan. Pertempuran di medan perang Yayasan Pendirian sudah berhenti. Penggarap Yayasan Pendirian Istana Gagak Darah dan 4 sekte besar lainnya ketakutan dengan metode Suzimo dan tidak berani maju. Dentang. Suzimo memberi isyarat dengan lembut dan 18 pedang terbang yang melesat di sekitar medan perang Yayasan Pendirian kembali kepadanya, melayang di atas kepalanya dan berdengung keras. Advertisement. Formasi pedang cahaya lilin, padatkan. Tepat setelah itu, 18 pedang terbang berkumpul bersama dengan ujungnya mengarah keluar secara bersamaan, membentuk cakram bundar berbentuk pedang raksasa, 18 sinar pedang ki dilepaskan seperti matahari yang terik dan sangat menyilaukan. Membunuh. Menopang segel dengan tangan kirinya, Suzimo memegang pedangnya dengan tangan kanannya dan mengepakkan sayap rohnya, menyerbu ke depan dengan formasi pedang cahaya lilin di atasnya. Astaga! Pedang terbang merobek udara satu demi satu, tajam dan padat seperti tetesan hujan. Seni roh meledak, menutupi langit saat mereka tiba. Suzimo tenang dan tampak tenang. Dengan sayap rohnya yang digabungkan dengan Divine State Flating di samping persepsi rohnya yang diperoleh dari kultivasi mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, gerakannya tidak dapat diprediksi. Advertisement. Kadang-kadang, dia akan seringan bulu dan di lain waktu, dia akan secepat kilat, tidak ada yang bisa membacanya sama sekali. Bergeser dengan gesit di udara, tendon dan tulangnya mengerut dan melebar, memungkinkan dia untuk mengejutkan semua orang dengan menghasilkan gerakan yang jauh dari biasa. Seperti anakonda, ular, kera, dan kuda, Suzimo terus mendekati jarak antara dia dan inti emas. Inti emas tahap akhir memandang Suzimo yang menyerangnya dan matanya melebar tak percaya. Apakah itu bahkan manusia? Dia tidak bisa membayangkan bagaimana manusia bisa mengubah tubuh mereka sejauh itu dan menghindari serangan yang begitu intens sambil bergegas tanpa cedera. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk memikirkannya lagi. Advertisement. Astaga! Suzimo langsung mengangkat pedangnya. Arus balik melonjak. Setelah memasuki pendirian Yayasan Ekstrim, energi roh Suzimo tumbuh jauh lebih kaya dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan pedang berturut-turut. Inti emas itu terkejut dan mendapati dirinya mengalami kesulitan bernapas, seolah-olah gelombang bergelombang menyerbu ke arahnya. Guntur terdengar di dalam telinganya dan air pasang datang hampir seketika. Pergi. Bagaimanapun, pria ini adalah inti emas tahap akhir dan menenangkan dirinya dengan cepat. Memanuver pedang terbangnya di atas kepalanya, dia mengedarkan inti emasnya dan energi roh menyembur keluar. Tidak peduli apa, kekuatan inti emas tahap akhir bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh penggarap pendirian yayasan. Selama dia bisa menahan satu atau dua gerakan sampai serangan yang lain tiba, musuhnya secara alami akan terjebak. Suzimo tersenyum tipis dengan sedikit ejekan di matanya. Baginya, cara inti emas mengubah taktik penuh dengan kekurangan. Pedang Suzimo yang tampaknya tak terbendung tiba-tiba berhenti dan hanya berjarak 1 inci dari pedang terbang pria itu. Berdebur, mengayunkan pergelangan tangannya, sudut tebasannya berubah. Tiba-tiba, bila besar Blood Quencher berubah menjadi sangat fleksibel, seperti riak di permukaan air. Itu melilit pedang terbang dan mengiris tenggorokan orang itu dengan lembut. Tepat setelah ketangguhan gila itu, ternyata sangat fleksibel. Tidak ada kelesuan sama sekali dan prosesnya mulus seperti air. Mata orang itu redup dan luka muncul di tenggorokannya. Saat berikutnya,
Kepalanya terlempar ke udara saat darah menyembur keluar dengan cara yang menakutkan seperti air mancur. Pertarungan jarak dekat adalah yang paling berbahaya dan seseorang akan mati dengan satu kesalahan langkah. Su Zimo telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanan kultivasinya dan dia sangat berpengalaman. Sementara kekuatan inti emas tahap akhir dan sempurna kuat dan bahkan dapat melukai atau mengancam hidupnya, bahkan fisik inti emas yang disempurnakan tidak dapat menandinginya. Itu adalah keuntungan yang dia miliki yang bisa menebus kekuatan inferiornya. Selama dia menutup jarak di antara mereka, bahkan inti emas yang disempurnakan pun tidak bisa lepas dari kematian. Dai Yue pernah memberitahu Su Zimo bahwa pembudidaya iblis adalah yang terbaik dalam membunuh orang di atas level mereka. Itulah logika dalam pernyataan itu. Setelah membunuh seseorang, Su Zimo tidak perlu berhenti sama sekali saat dia menggunakan formasi pedang cahaya lilin dan segel naga melingkar untuk menghancurkan beberapa pedang terbang dan seni roh yang masuk dari inti emas tahap awal dan menengah. Pada saat yang sama, dia menghindari serangan tahap akhir dan menyempurnakan inti emas, melarikan diri untuk membunuh di sisi lain. Inti emas tidak dapat bereaksi tepat waktu dan ditutup oleh Su Zimo yang mengangkat segel naga melingkar untuk menghancurkan kepala mantan dengan keras. Puff! Kepala orang itu hancur dan seluruh tubuhnya tercabik-cabik dengan darah segar mengalir kemana-mana, dia meninggal di tempat. Membelok di antara kerumunan, Su Zimo tidak repot-repot bertarung melawan tahap akhir dan menyempurnakan Golden Cores secara paksa sama sekali. Saat dia melewatkan serangan, dia akan langsung melarikan diri tanpa berlama-lama. Bahkan ketika lusinan inti emas menyerang pada saat yang sama, mereka tidak dapat menahan Su Zimo di satu tempat. Sesaat kemudian, Su Zimo hanya dipenuhi dengan beberapa luka dangkal yang sembuh dalam sekejap mata. Namun, lebih dari 10 inti emas di sisi istana gagak darah telah mati. Semua orang menjadi lebih takut. Pria ini terlalu menakutkan. Dia sudah memiliki kemampuan untuk membunuh inti emas bahkan tanpa membentuk inti miliknya sendiri. Lebih jauh lagi, dia bertarung melawan lusinan inti emas, namun, bukannya dirugikan, dia perlahan-lahan mengendalikan situasi. Pria ini tampak berusia 20-an, bagaimana dia memiliki bakat tempur yang begitu menakutkan. Membunuh. Memanfaatkan kesempatan, Su Zimo maju beberapa langkah dan tiba di depan Shimazi. Mengangkat segel naga melingkar, dia menghancurkannya di kepala yang terakhir. Segel naga melingkar bersinar dengan cahaya keemasan yang terang dan mengeluarkan ledakan yang menggelegar saat mendarat. Ledakan. Segel itu mendarat dengan aura menakutkan. Tiba-tiba, kilatan ganas bersinar di mata Shimazi saat dia berkata dengan dingin, "Aku sudah lama menunggumu." Astaga! Shimazi mengedarkan inti emasnya hingga batasnya dan sebuah fenomena tiba-tiba muncul di belakangnya. Api yang membakar setinggi lebih dari 100 kaki, mengeluarkan panas yang menyengat. Dengan cepat, dia menelan Su Zimo dengan momentum yang menyala-nyala. Itu adalah fenomena inti emas. Alasan mengapa Shimazi bertahan sampai saat ini adalah karena dia ingin membunuh Su Zimo secara menyeluruh dengan fenomena inti emasnya. Namun, Su Zimo tidak menghindar atau menghindar saat garis keturunannya berpacu. Dia menekan segel naga melingkar yang membutakannya dengan keras seperti matahari yang terik. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Shimazi meraung dan fenomena inti emasnya meningkat. Ledakan. Segel naga melingkar bertabrakan dengan kekuatan fenomena inti emas dan ledakan memekakkan telinga dihasilkan saat kekuatan mereka merajalela. Saat tabrakan, momentum nyala api sebenarnya ditekan oleh segel naga melingkar. Karena dia sangat dekat dengan lautan api, Su Zimo hanya bisa menggertakkan giginya dan menahan kobaran api yang datang. Dia menyalurkan garis keturunan dan energi rohnya untuk melawannya berulang kali. Kedua belah pihak mengerahkan kekuatan mereka. Segel naga melingkar berjarak kurang dari 1 inci dari kepala Shimazi tetapi tidak bisa turun lebih jauh karena terhalang oleh fenomena inti emas. Sesaat kemudian, nyala api raksasa membakar, menelan lengan Su Zimo sepenuhnya. Api mendesis. Dalam sekejap, lengan Su Zimo hangus dan dagingnya terkoyak dengan cara yang mengerikan. Sambil menghela nafas, Su Zimo menarik diri dan mundur. Tidak heran mengapa fenomena inti emas adalah teknik terkuat yang tersedia untuk inti emas. Bahkan dengan senjata roh bawaan dan garis keturunan tsunami, dia tidak bisa menembus pertahanan fenomena inti emas. Dengan cepat, Su Zimo menghindari serangan dari banyak inti emas dan melarikan diri. Lengannya masih terbakar api dan dagingnya sudah berlumuran darah. Tidak ada cara untuk membersihkan fenomena inti emas kecuali dengan cara ekstrim. Haha, Shimazi tertawa keras. Shimazi, lenganmu sudah lumpuh. Belum tentu. Su Zimo mendengus dingin dan menghirup udara dalam-dalam. Lautan roh di dantiannya meraung dan garis keturunannya melonjak,
meluncur melalui anggota tubuhnya menuju lengannya yang terluka. Ketak, api padam dan asap mengepul. Para pembudidaya menyaksikan dengan mata melebar. Saat berikutnya, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Daging hitam hangus di lengan Su Zimo jatuh secara bertahap dan daging segar dan lembut mulai tumbuh dengan kilau berkilau. Itu adalah keributan. Bab 482, Kekaisaran Kian Besar. Ayah, apakah kamu benar-benar akan duduk diam dan menonton? Ji Yaoxue memiliki tatapan menyalahkan di matanya seperti dia memandang Kaisar Zhou Agung. Ketegasan di matanya luar biasa dan dia sudah memiliki semacam dominasi yang unik bagi Kaisar. Pertama, Su Zimo adalah dermawan penyelamat hidupku. Mengesampingkan masa lalu, bahkan di medan perang kuno kali ini, aku akan mati di tangan Jun Hao dan yang lainnya jika bukan karena dia. Kedua, dia adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou dan pasti akan menjadi master penyempurnaan senjata hebat di masa depan dengan pencapaian tanpa batas. Advertisement. Ketiga, dan yang paling penting, dia telah membuka 9 meridian roh dan telah mencapai ranah pendirian Yayasan Ekstrim yang legendaris. Ini adalah orang kedua dalam sejarah yang melakukannya selain Kaisar Manusia. Apakah paragon seperti itu tidak layak mendapat perhatian Zhou Agung? 3 kalimat Ji Yaoxue membuat Kaisar terdiam. Pada kenyataannya, poin ketiga masih yang paling menggerakkan Kaisar. Jika dia bisa mengambil penggarap pendirian Yayasan Ekstrim di bawah sayapnya, ada kemungkinan besar bahwa dinasti Zhou besar suatu hari nanti bisa mengalahkan ketiga dinasti lainnya dan memerintah seluruh wilayah utara daratan Tianhuang. Namun, Raja Istana Gagak Darah berasal dari ras penyihir, salah satu dari 9 ras primordial. Jika dia salah menangani ini, bukan tidak mungkin seluruh dinasti Zhou besar dihancurkan menjadi reruntuhan, apalagi menguasai wilayah utara daratan Tianhuang. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, sebuah entitas besar berdiri di sebidang tanah ini, yang dikenal sebagai Kekaisaran Kian Besar. Gelar kekaisaran hanya diberikan jika seseorang dapat memerintah semua dinasti dan negara bawahan dari satu wilayah di daratan Tianhuang. Kekuatan Kekaisaran Kian Besar jauh lebih besar daripada dinasti Zhou besar saat ini dan wilayahnya lebih luas. Advertisement. Bahkan ada beberapa sekte super daratan Tianhuang di dalam wilayah Kekaisaran Kian Besar. Bahkan hanya di dalam biara-biara Buddha, 2 di antaranya tinggal di Kekaisaran Kian Besar. Dao Buddhisme sangat mulia di Kekaisaran Kian Besar. Namun, sangat disayangkan bahwa bencana tiba. Hampir dalam semalam, Kekaisaran Kian Besar dibongkar dan bahkan ibu kotanya berubah menjadi reruntuhan. Karena itu, wilayah utara daratan Tianhuang jatuh ke dalam kekacauan dan api perang berkobar di mana-mana. Kehancuran menyebar dan jutaan nyawa hilang dengan mayat berserakan di mana-mana. Sejak saat itu, Kekaisaran Kian Besar menghilang bersama angin. Tempat itu dalam kekacauan dan banyak yang bersaing untuk mendapatkan supremasi. 4 negara bawahan besar menaklukkan banyak tempat dan bangkit dengan cepat, berubah menjadi dinasti Zhou Agung, Sang Agung, Xia Agung dan Yu Agung dari wilayah utara daratan Tianhuang hari ini. Advertisement. Dengan kata lain, 4 dinasti didirikan di atas reruntuhan Kekaisaran Kian Besar. Nenek moyang dari malapetaka itu adalah salah satu dari 9 ras primordial. Patriark dinasti Zhou besar telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun dan secara pribadi menyaksikan kehancuran sebuah kerajaan besar. Karena itu, dia memandang primordial Nine Raches dengan rasa gentar. Sebagai ahli karakteristik Dharma dan Dewa Dao, tidak sulit bagi Patriark untuk maju dan mengalahkan Dewa Istana Gagak Darah yang berada di Void Reversion. Namun, jika dia menimbulkan murka dari keberadaan yang menakutkan seperti tokoh perkasa atau Patriark ras penyihir. Bahkan jika ada 10 dinasti Zhou besar, mereka semua harus dihancurkan. Pertempuran menjadi lebih intens dan keadaan tidak terlihat bagus di sisi puncak ethereal. Su Zimo juga sulit untuk memegang benteng sendirian. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa mempengaruhi arah kemenangan untuk medan perang Nas Chen Sol dan karena itu, dia tidak bisa memutuskan nasib untuk puncak ethereal. Ji Yaoxue cemas. Ketika dia melihat ayahnya tetap diam, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ayah, mengapa kamu ragu-ragu? Jika Anda tidak dapat membuat keputusan, bagaimana kalau mengirim pesan ke Patriark Zhou Agung dan memintanya untuk membuatnya?" Kembali ke akal sehatnya, Kaisar menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tegas, "Patriark pasti tidak akan setuju dengan ini. Bagaimana Anda tahu jika Anda belum mencoba?" Dia menatap ayahnya tanpa berkedip. Kaisar bisa dengan jelas merasakan kecemasan dan kekhawatiran di dalam hati Ji Yaoxue. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya dan dia juga tidak menyinggung melalui kata-katanya.
Dia menghela nafas secara internal. Sebenarnya, di antara generasi muda, orang yang paling mirip dengannya dan paling berpotensi menjadi kaisar bukanlah banyak pangeran, tetapi putrinya ini. Namun, Ji Yaoxue adalah seorang wanita dan tidak dapat mewarisi warisannya. Saya akui bahwa Su Zimo adalah teladan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang berhasil mencapai ranah pendirian Yayasan Ekstrim, kedua setelah Kaisar Manusia. Prestasinya di masa depan tidak dapat diprediksi, tapi Kaisar mengubah topik pembicaraan dan berkata dalam-dalam, Su Zimo akan mati dan dia tidak memiliki masa depan. Dengan demikian, prestasi apa yang harus kita bicarakan? Kali ini, Ethereal Peak dan Su Zimo terjebak dalam bencana ini dan aku tidak bisa memikirkan cara apapun di mana Ethereal Peak dapat keluar dari situasi ini. Ji Yaoxue berkata dengan sedikit gusar, tidak ada yang mutlak. Kaisar menjawab dengan muram, jika Su Zimo berhasil melewati bencana ini, maka dia tidak melanjutkan tetapi hanya mengangkat kepalanya dan menatap Ji Yaoxue dalam-dalam. Pada saat itu, dia membuat keputusan dalam pikirannya. Jika Su Zimo bisa selamat dari malapetaka ini, dia akan melawan segala rintangan dan menyerahkan tahta kepada Ji Yaoxue. Di sisi lain hutan, tidak ada kesempatan lagi. Gusi menggelengkan kepalanya. Karena orang itu tidak datang, itu sudah berakhir untuk puncak ethereal. Bibi Gu, apa cara lain untuk menyelamatkannya? Iblis Ji mengerutkan kening dalam-dalam. Saya berada di tahap akhir Naschen Sol dan bahkan jika saya masuk, yang paling bisa saya lakukan adalah membantu menstabilkan medan perang Naschen Sol. Namun, binatang tua dari puncak ethereal di atas awan tidak bisa lagi bertahan. Gusi menjawab dengan menyesal, sayang sekali bahwa sebagai orang kedua dalam sejarah yang mencapai ranah pendirian Yayasan Ekstrim, Su Zimo akan mati tanpa kesempatan untuk tumbuh lebih jauh. Mata iblis Ji meredup. Gusi menghela nafas. Kesan yang ditinggalkan di dunia kultivasi oleh bencana 10.000 tahun yang lalu itu terlalu dalam. Tidak ada pembudidaya atau sekte yang mau membuat musuh sekuat ras penyihir hanya demi puncak ethereal. Petik 2. Di bawah Ethereal Peak, darah mengalir di sungai dan mayat-mayat ditumpuk seperti gunung. Di medan perang inti emas, Su Zimo memanfaatkan fisiknya yang kuat dan teknik gerakannya yang menakutkan untuk bertahan dalam pertarungan terus-menerus, memastikan bahwa mereka tidak kalah. Namun, puncak ethereal sudah sepenuhnya dikalahkan di medan perang Naschen Sol. Ada lebih dari 100 jiwa yang baru lahir tetapi lebih dari setengahnya sudah mati. Naschen Souls yang tersisa terluka dan hanya bisa berjuang untuk bertahan sambil terus dikalahkan. Hanya masalah waktu sebelum puncak ethereal dimusnahkan. Situasi bangau abadi tua di atas awan bahkan lebih buruk. Pertama-tama, bangau tua yang abadi tidak berumur panjang. Kecuali dia berkembang di ranah kultivasinya, dia hanya akan bertahan selama beberapa lusin tahun lagi bahkan tanpa bencana ini. Meskipun bentuk aslinya adalah bifang, burung ganas berdarah murni, dia sudah tua dan kekuatan tempurnya bahkan tidak setengah dari ketika dia berada di puncaknya. Dari 5 Void Reversion yang bertarung dalam pertempuran, salah satunya bahkan dari ras penyihir. Pada titik pertempuran ini, bangau tua yang abadi sudah berada di ujung jalannya. Terluka di mana-mana, tatapannya redup dan bulu-bulunya rontok tanpa henti, bahkan api di tubuhnya mulai padam. Lord Bloodcrow Palace melambaikan tongkat tulangnya dan menembakkan panah darah yang sangat jahat. Bangau abadi tua tidak dapat menghindar tepat waktu dan lubang berdarah tambahan seukuran lengan muncul di sayapnya. Sebuah suara mendesis dihasilkan dari luka dan memakan dagingnya di dekatnya. Mengalir dengan darah kental, baunya menyengat saat bangau tua yang abadi mendengus. Segera setelah itu, serangan dari 4 Void Reversions yang tersisa mendarat di derek abadi yang lama. Dua luka lagi muncul di tubuhnya dan darah menyembur seperti sungai. Tubuh bangau tua abadi hampir meledak dan salah satu kakinya patah. Itu adalah pemandangan yang tragis saat dia bergoyang, hampir jatuh. Bangau tua yang abadi telah melindungi puncak ethereal selama ribuan tahun sejak Master Pendiri meninggal. Dia benar-benar telah memberikan segalanya dan berjuang sampai saat terakhir tanpa mundur. Semua orang dari puncak ethereal patah hati ketika mereka melihat itu. Derek Senior, Sekte Master Ling Yun berseru sedih. Hasilnya diputuskan. Saat bangau abadi tua jatuh, semua pembudidaya puncak ethereal lainnya akan mirip dengan ikan di talenan, tidak berdaya untuk disembelih. Lord Bloodcrow Palace mencibir, binatang tua, aku sudah memberitahumu. Hari ini, saya akan membantai puncak ethereal dari atas ke bawah, tidak meninggalkan siapapun yang hidup. Bab 483, Pria Berjubah Hitam. Tidak meninggalkan siapapun hidup-hidup. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari atas awan.
Itu dalam dan sedikit serak. Meskipun tidak keras, itu bergema di telinga semua orang. Siapa yang berani muncul di saat seperti itu? Semua pembudidaya melihat secara naluriah. Advertisement. Dari Cakrawala, seorang pria berjubah hitam berjalan dengan tidak tergesa-gesa. Awalnya, itu hanya sosok buram. Namun, dia tiba dalam sekejap mata. Semua orang di medan perang terkejut. Orang itu berjalan sangat lambat seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Namun, dengan tiba secara instan, ia menciptakan dampak visual yang kuat. Sekarang dia begitu dekat, semua orang akhirnya bisa melihat dengan jelas. Dia memiliki rambut hitam panjang sebahu yang jatuh bebas seperti air terjun. Wajahnya sangat tajam dan miring dan dia memiliki ekspresi dingin, memancarkan aura yang sama dinginnya. Untuk beberapa alasan, setelah pria berjubah hitam muncul, semua orang di pria berjubah hitam, termasuk 5 pembalikan Void di atas awan, merasakan rasa gentar. Tidak ada alasan di balik itu. Mereka hanya merasa takut dan gentar saat melihat pria itu. Advertisement. Baik itu medan perang Golden Core, Naschen Soul atau Void Reversion, semua pembudidaya menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat secara naluriah. Kau, datang. Bangau tua yang abadi memiliki ekspresi yang bertentangan dan menghela nafas dengan lembut ketika dia melihat siapa itu. Jelas dari nada suara bangau tua yang abadi bahwa dia mengenal orang itu. Semua orang dari puncak ethereal, termasuk Master Sekte Ling Yun, Linglung. Itu dia. Tiba-tiba, di antara lusinan jiwa baru lahir puncak ethereal yang tersisa, seorang lelaki tua yang jelas-jelas berada di akhir hidupnya berseru, memelototi pria berjubah hitam dengan matanya yang mendung. Dia kembali. Advertisement. Orang tua Naschen Soul menggigil secara emosional. Kecil, kamu masih punya 3 tahun untuk umurmu. Mengalihkan pandangannya, pria berjubah hitam itu menatap pria tua Naschen Soul dan berkata dengan tenang. Kecil, Su Zimo dan para pembudidaya generasi muda lainnya bingung. Namun, Master Sekte Ling Yun, Xuan Yi dan yang lainnya bergidik. Nama jiwa yang baru lahir itu adalah Ning Yi dan terlepas dari bangau abadi yang lama, dia adalah Grand Elder tertua dari Ethereal Peak dengan umur lebih dari 1000 tahun. Golden Cores memiliki rentang hidup 500 tahun. Naschen Souls memiliki rentang hidup 1000 tahun. Void Reversions memiliki rentang hidup 5000 tahun. Hampir semua pembudidaya di generasi lelaki tua Naschen Soul itu telah meninggal karena usia tua, meninggalkannya. Jika pria berjubah hitam di depan mereka memanggil Grand Elder Ning Yi sebagai Little Yi, bukankah itu berarti dia bahkan lebih tua dari yang terakhir? Pria berjubah hitam itu seharusnya seseorang dari lebih dari 1000 tahun yang lalu dan itulah mengapa generasi dari Ling Yun dan seterusnya tidak mengenalinya. Jantung Ling Yun berdetak kencang ketika dia melihat reaksi dari bangau abadi tua dan Grand Elder Ning Yi, seolah-olah dia mengingat sesuatu. Mungkinkah itu dia? Xuan Yi dan inti emas lainnya tersentak, bertukar pandang, mereka sudah menebaknya. Di luar puncak ethereal, Ji Yaoxue memandang pendatang baru itu dengan ekspresi bingung dan berbalik untuk bertanya, "Ayah, siapa itu?" Dia tampaknya memiliki semacam hubungan dengan Ethereal Peak dan agak tangguh. Aku tidak mengenalinya. Kaisar menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang ketika dia memikirkan seseorang. Seseorang yang belum pernah dia lihat sebelumnya tetapi telah dia dengar dari legenda. Kaisar bergumam, mungkin dia satu-satunya yang tidak peduli dengan ras penyihir. Di sisi lain, Gusi dan Iblis Ji menghela nafas lega ketika mereka melihat pria berjubah hitam itu muncul. Bertepuk tangan, Iblis Ji tertawa. Hehe, senior ini masih memilih untuk muncul. Gusi berkata, dengan dia, tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk medan perang Void Reversion. Jika saya masuk untuk menstabilkan medan perang Naschen Soul, mereka seharusnya bisa mengatasi bencana ini. Petik 2. Aku tidak akan pergi karena ayah menonton dari sisi lain, Iblis Ji berkedip. Gusi mengangguk dan mengeluarkan topeng dari tas penyimpanannya. Mengenakannya di wajahnya, dia berubah menjadi orang lain dan menuju ke medan perang. Jauh di kedalaman ibu kota Zhou besar, seorang lelaki tua merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Cahaya terang bersinar dari gelabelannya dan orang kecil seukuran telapak tangannya terbang keluar, bersinar dengan cahaya. Itu adalah roh esensinya. Fluktuasi energi misterius menyebar dari pria kecil yang bersinar itu. Kesadaran rohnya menyebar. Sesaat kemudian, pria kecil berseri-seri itu kembali ke gelabela pria tua itu dan menghilang. Sambil menghela napas panjang, lelaki tua itu bergumam pelan, tidak disangka dia akan kembali. Tidak heran mengapa dia adalah teladan nomor 1 dari Great Zhou saat itu. Setelah tidak melihatnya selama 1000 tahun, dia telah berkultivasi ke titik itu. Petik 2.
Langit di atas puncak etiril. Pria berjubah hitam itu mengamati sekeliling. Ketika dia melihat mayat berserakan di mana-mana, ekspresinya tidak berubah dan dia hanya berkomentar dengan acuh tak acuh, ini benar-benar sudah lama sejak itu begitu ramai di Ethereal Peak. Ketika mereka mendengar itu, Xuan Yi dan yang lainnya semakin yakin tentang identitas pria ini. Su Zimo mengerutkan kening. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, pria berjubah hitam itu sepertinya memiliki hubungan yang mendalam dengan puncak etiril, seolah-olah dia adalah seorang kultivator dari itu di masa lalu. Namun, Su Zimo tidak bisa merasakan sedikit pun emosi yang datang dari pria itu. Dia tidak bereaksi bahkan setelah melihat pembudidaya puncak etiril mati di semua tempat dengan mayat mereka membentuk gunung. Tidak peduli, berdarah dingin, dan tidak berperasaan. Itulah kesan pertama yang diberikan pria berjubah hitam itu kepada Susimo. 1000 tahun yang lalu, tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya saat dia mengingat seseorang. Pertama kali dia mendengar tentang orang itu adalah melalui lelaki tua yang acak-acakan itu. Setelah itu, dia mendengar Bangos senior menyebutkan sedikit tentang dia di lembah Tundercelap. Ini adalah pemilik dari Mystic Gold Silk Armor. Seseorang yang tak terkalahkan di seluruh pendirian yayasan dan alam inti emas di wilayah utara daratan Tianhuang di masa lalu. Ketika orang ini bergabung dengan puncak etiril, metodenya untuk menghilangkan formasi 8 kesulitan adalah dengan membunuh semua orang. Karena dia dingin, tidak berperasaan, dan ekstrim dalam caranya, saat dia menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi iblis, dia dikunci di lembah Tundercelap untuk merenung dalam pengasingan. Ini juga orang yang sama yang menemukan Void Thunder manual di medan perang kuno dan meletakkannya di dalam Mystic Gold Silk Armor untuk menunggu seseorang dengan afinitas. Kemudian, pria ini turun ke Dao Iblis dan mengkhianati sekte. Dia adalah ahli yang menakutkan 1000 tahun yang lalu. Sekarang, dia telah kembali. 5 ahli Void Reversion di atas awan, termasuk Bloodcrow Palaces Lord, memiliki ekspresi muram dan menilai pria berjubah hitam sepanjang waktu. Masing-masing dari mereka merasakan bahaya yang memancar dari pria itu. Sesaat kemudian, Dao Beng Jingming dari Iridescent Cloud Palace menyipitkan pandangannya dan bertanya dengan kepalan tangan, "Rekan Taois, bolehkah saya tahu siapa nama Anda dan dari sekte apa Anda berasal? Juga, mengapa kamu ikut campur dalam masalah ini?" Petik 2. Pria berjubah hitam itu mengalihkan pandangannya ke arah Dao Beng Jingming sebelum berkata perlahan, "Apakah menurutmu orang sepertimu layak mengetahui namaku?" Sebelum kata-katanya selesai, gelabela pria berjubah hitam itu bersinar terang dan seberkas darah melesat ke depan. Aura mengerikan meledak. Lord Bloodcrow Palace dan semua orang terkejut saat mereka bergegas mundur. Segera setelah itu, tepat di depan semua orang, kepala Dao Beng Jingming meledak seolah-olah itu adalah semangka, dia mati di tempat dan roh esensinya bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Dia sudah mati. Seorang ahli Void Reversion mati begitu saja. Keheningan yang mati merayap di udara di atas dan di bawah Ethereal Peak. Ini adalah pria yang benar-benar biadab yang bertekad untuk membunuh. Pria berjubah hitam itu tanpa emosi setelah membunuh Void Reversion saat dia berbalik ke arah 4 lainnya tanpa ekspresi dengan tatapan sedingin es. Bab 484, Asura. Kematian Dao Beng Jingming menakuti 4 Void Reversion lainnya dan bulu mereka berdiri. Ekspresi Lord Bloodcrow Palace berubah sangat mengerikan saat dia memelototi pria berjubah hitam itu. Tatapannya gelap dengan cahaya hijau samar. Sangat sulit bagi seseorang untuk mati begitu mereka berada di ranah Void Reversion. Meskipun Naschen Souls dapat mengolah Essence Spirits mereka memiliki ketidakmurnian dan berada dalam kondisi keruh, menyebabkan mereka menjadi sangat rapuh. Advertisement. Tanpa perlindungan apapun, saat meninggalkan tubuh fisik mereka, roh esensi mereka akan mirip dengan bayi yang berada di hutan dan bisa mati kapan saja. Hembusan angin yang kencang, paparan sinar matahari yang terik atau bahkan aktivitas ringan apapun dapat melukai roh esens. Jika mereka bertemu dengan kemalangan, roh esensi mereka akan dihancurkan secara instan. Kematian roh esensi seseorang adalah arti sebenarnya dari kematian di mana itu tidak akan berguna bahkan jika tubuh fisik mereka tetap utuh. Namun, itu berbeda di ranah Void Reversion. Dengan memahami langit dan bumi dan menggunakan metode Dharma untuk memvisualisasikan roh esensi, jiwa yang baru lahir dapat mengolah roh esensi mereka secara terus-menerus untuk menghilangkan kotoran di dalamnya. Akhirnya, setelah mendapatkan roh yang murni, mereka akan dapat memasuki ranah Void Reversion. Itulah arti dari pepatah, menumbuhkan semangat seseorang untuk kembali ke kehampaan, di dunia kultivasi. Di ranah Void Reversion, roh esensi seseorang akan menyerupai tubuh fisik pembudidaya. Sempurna tanpa kotoran,
mereka tidak takut terik matahari, hujan lebat atau kemalangan. Mereka akan benar-benar bisa keluar dari pengekangan tubuh seseorang dan berkeliaran di dunia, bepergian kemana-mana. Pada titik kultivasi roh esensi, itu akan mirip dengan tubuh jasmani di luar pembudidaya. Advertisement. Ada pepatah lain di dunia kultivasi roh seseorang meninggalkan mereka dan mengambil bentuk. Dengan meninggalkan mereka, itu merujuk pada roh esensi yang keluar dari tubuh mereka dan mengambil bentuk yang merujuk pada tubuh jasmani di luar diri fisik mereka. Di era kuno, ranah Void Reversion juga dikenal sebagai ranah roh korporeal. Untuk Void Reversion Dao Beings, bahkan jika tubuh mereka dihancurkan, jika mereka bereaksi cukup cepat dan mengirimkan esens spirit mereka keluar dari tubuh mereka, mereka akan mampu bertahan. Meskipun tubuh mereka hancur, kehadiran roh esensi mereka setara dengan kelangsungan hidup mereka. Pria berjubah hitam itu membunuh Void Reversion dengan satu pikiran dan yang terakhir menghilang di tempat tanpa kesempatan untuk melepaskan esens spiritnya. Gerakan tunggal itu menyebabkan hati Lord Bloodcrow Palace dan tiga lainnya berdetak kencang, mereka pasti merasa takut. Berbalik sedikit ke samping, pria berjubah hitam itu melihat bangau tua yang benar-benar malang dan terluka yang bergoyang-goyang di dekatnya. Dia mengusap tangannya di tas penyimpanannya. Advertisement. Seketika, ramuan seukuran lengkeng muncul dan ada beberapa pola di permukaannya, memancarkan aroma obat yang kaya. Itu adalah, Dao menjadi sekte api sejati. Liao Yuan menyipitkan matanya dengan ekspresi khawatir. Eliksir pembalasan vitalitas. Lord Bloodcrow Palace mengatakannya kata demi kata. Saat kata-kata itu diucapkan, meskipun yang lain tidak memiliki banyak reaksi, semua Naschen Souls dan Void Reversions yang hadir terguncang. Dao Being Liao Yuan memelototi obat mujarab di tangan pria berjubah hitam itu dengan tatapan yang sangat menyengat, tidak menginginkan apapun selain melahap tangan pria itu sekarang juga. Eliksir kelas 5, eliksir pembalasan vitalitas diciptakan oleh Kaisar Eliksir di era kuno dan itu menggambarkan arti kejernihan untuk saat-saat terakhir seseorang. Tidak peduli seberapa parah luka Void Reversion, selama mereka tidak mati dan mengkonsumsi Vitality Reprisal Elixir, mereka pasti akan langsung menggunakan sejumlah besar vitalitas dan luka mereka akan sembuh total. Eliksir pembalasan vitalitas telah lama hilang di daratan Tianhuang. Itu mirip dengan kehidupan kedua seorang kultivator. Pria berjubah hitam itu mengirim Vitality Reprisal Elixir ke depan bangau tua yang abadi melalui satu pikiran. Dao menjadi Liao Yuan dan yang lainnya merasa iri. Ramuan berharga seperti itu diberikan begitu saja. Beberapa dari mereka mengungkapkan ekspresi cemburu dan mata mereka bersinar dengan kilatan ganas, mereka bahkan memiliki pikiran untuk merebutnya sendiri. Bangau abadi tua memiliki ekspresi yang bertentangan dan tidak segera mengambil alih. Lord Bloodcrow Palace mencibir, binatang tua itu berada di akhir masa hidupnya dan berada di ambang kematian. Dia tidak akan bisa hidup lebih lama lagi bahkan jika lukanya sudah pulih sepenuhnya. Sementara Vitality Reprisal Elixir bisa menyembuhkan luka seseorang dengan segera, itu tidak bisa menambah umur seseorang. Itu juga alasan yang sama mengapa bangau tua yang abadi tidak segera meminum obat mujarab. Vitality Reprisal Elixir terlalu berharga dan sia-sia baginya untuk menggunakannya. Saya tidak akan mengambil kembali apapun yang saya berikan. Pria berjubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak harus memiliki pertimbangan juga. Alasan kenapa aku memberimu eliksir adalah untuk memutuskan karma di antara kita. Tetapi, bangau abadi tua menghela nafas dengan lembut. Eliksir pembalasan vitalitas terlalu berharga dan langka. Sebagai Void Reversion, kamu juga membutuhkannya. Tidak, karena, tidak ada yang bisa melukaiku. Nada bicara pria berjubah hitam itu tenang tanpa fluktuasi, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang logis. Seketika, seluruh tempat menjadi sunyi. Hampir semua orang terpana oleh keagungan kasual yang diungkapkan oleh pria berjubah hitam melalui kata-katanya. Melihat bangau tua yang abadi, pria berjubah hitam itu melanjutkan, kamu masih memiliki sedikit harapan. Bangau tua yang abadi mengerti apa yang dimaksud pria berjubah hitam itu. Sepotong harapannya adalah untuk memulihkan luka-lukanya dengan mengkonsumsi Vitality Reprisal Elixir dan memanfaatkan pertempuran hebat ini untuk maju di ranah kultivasinya. Selama dia membuat satu langkah kemajuan, umurnya akan meningkat secara eksponensial dan dia akan terhindar dari krisis masa hidupnya yang akan segera berakhir. Adapun puncak ethereal, itu akan diberkati dengan munculnya burung ganas berdarah murni dari alam karakteristik Dharma. Bangau kecil menangis pelan dengan ekspresi prihatin, mendesak berulang kali. Master Sekte Ling Yun, Su Zimo dan semua orang melihat bangau tua yang abadi, berharap dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kelahiran kembali melalui nirwana.
Bangau tua yang abadi mengambil napas dalam-dalam sebelum mengangguk dan meraih Vitality Reprisal Elixir, menelannya. Saat itu memasuki mulutnya, sejumlah besar vitalitas meledak seperti tornado, melonjak melalui semua anggota tubuhnya ke setiap bagian tubuhnya. Luka-luka pada bangau tua yang abadi sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Su Zimo dan yang lainnya sangat gembira ketika mereka melihat itu. Jika bangau tua yang abadi bisa maju selangkah lebih maju, itu akan menjadi berkah tersembunyi. Meskipun puncak etiril menderita kerugian besar karena bencana ini, jika sekte memiliki burung ganas berdarah murni karakteristik Dharma sebagai pendukungnya, itu pasti akan menjadi yang terkuat di antara 5 sekte besar dan hanya masalah waktu sebelum kebangkitannya. Pria berjubah hitam itu mengalihkan pandangannya ke arah Lord Bloodcrow Palace dan yang lainnya. Aku tahu siapa kamu. Tuan Istana mendengus dingin. Tidak banyak pembudidaya di ranah Void Reversion dengan kekuatan seperti milikmu. Anda harus menjadi murid tituler Sekte Asura, Asura generasi ini. Petik 2. Pria berjubah hitam itu tanpa ekspresi. Memikirkan Asura yang terkenal suka membunuh akan melintasi wilayah utara untuk menjadi orang yang sibuk di sini. Fufu, The Palace Lord mencibir. Pria berjubah hitam itu masih diam dan ekspresinya tidak berubah. Tuan Istana mencengkeram tinjunya dan menekan niat membunuh di dalam hatinya, berkata dengan muram, Asura, karena kamu bersikeras mengganggu masalah ini, aku bisa mundur selangkah. Namun, orang itu harus pergi bersamaku. Dia menunjuk ke arah Suzimo yang berada di bawah puncak etiril. Seketika, semua orang dari puncak etiril merasa hati mereka tenggelam dalam keputusasaan. Sudah tidak terduga bahwa pria berjubah hitam itu mampu melindungi puncak etiril. Namun, dia tidak memiliki hubungan dengan Suzimo, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyinggung seseorang dari ras penyihir hanya demi seorang penggarap yayasan? Pria berjubah hitam itu mengalihkan pandangannya ke arah Suzimo. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Suzimo merasakan perasaan misterius di dalam hatinya. Tatapan pria berjubah hitam itu seolah-olah dia sedang melihat penerusnya dari generasi muda dan sangat aneh. Setelah berhenti sejenak, pria berjubah hitam itu akhirnya berbicara dengan satu kata. Tidak, semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan memilih untuk menyinggung seseorang dari ras penyihir hanya untuk penggarap yayasan. Selanjutnya, dia sangat tegas dalam penolakannya. Bab 485, Membunuh tanpa pandang bulu. Asura, kamu harus tahu latar belakangku. Mari kita masing-masing mundur selangkah. Tuan Istana berkata dengan tatapan gelap, yang ingin saya lakukan hanyalah mengambil anak yayasan pendirian itu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda terus mendorong keberuntungan Anda. Sebelum Tuan Istana bisa selesai, pria berjubah hitam itu mengeluarkan ekspresi tidak sabar dan menyela, saya ingin mendorong keberuntungan saya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk itu? Semua orang gempar. Advertisement. Dia terlalu buas. Dia tidak meninggalkan pihak lain sama sekali. Reputasinya benar-benar mendahuluinya. Tidak heran mengapa dia tak terkalahkan di seluruh pendirian yayasan dan ranah inti emas di daratan Tianhuang saat itu. Dia benar-benar terlalu biadab, keluh Xuan Yi. Pria tua yang kusut itu menghela nafas. Dia tidak takut bahkan ketika bangsawan Zhou Agung tidak berani ikut campur. Dia benar-benar luar biasa. Sayang sekali dia telah berubah menjadi iblis, jika tidak, Liu Hui tidak melanjutkan tetapi maksudnya jelas. Pada titik kultivasinya ini, Su Zimo tidak lagi resisten dan negatif terhadap Sekte Iblis. Istana Awan Warna-Warni, Sekte Pegunungan Selatan, Sekte Api Sejati, dan Sekte Azure Frost dapat dianggap sebagai bagian dari Sekte Abadi juga. Mereka memproklamirkan diri sebagai orang benar dan memandang membunuh iblis dan iblis sebagai tanggung jawab mereka. Tapi sekarang puncak etiril dalam masalah, sekte-sekte itu memilih untuk memanfaatkan kesempatan dan menendangnya saat turun dan keluar. Bagaimana tindakan mereka berbeda dari iblis? Pria berjubah hitam itu adalah seseorang dari Sekte Asura, sebuah sekte iblis. Namun, setelah mengetahui bahwa puncak etiril dalam bahaya, dia bergegas ke sini dari ribuan mil jauhnya melintasi benua tengah dan wilayah utara. Advertisement. Siapa yang abadi sejati dan siapa iblis sejati? Su Zimo semakin setuju dengan kata-kata iblis Ji. Dao iblis bukanlah dao kejahatan, tetapi salah satu obsesi dan ekstremitas. Pada saat itu, pria tua yang acak-acakan itu bertanya, sekte ini telah memutuskan hubungan dengan pria itu sejak lama. Siapa yang memberitahunya? Betul sekali. Xuan Yi berseru dengan lembut, saya mendengar bahwa Sekte Asura terletak di benua tengah daratan Tianhuang dan kemungkinan besar jutaan mil jauhnya dari puncak etiril. Bahkan untuk Void Reversion dengan kecepatan penuh, mereka akan membutuhkan hampir 1 tahun untuk tiba.
Bagaimana dia bisa sampai di sini tepat waktu? Hati Sekte Master Ling Yun dipenuhi dengan keraguan yang sama. Bukankah itu berarti seseorang telah berhasil menemukan pria berjubah hitam itu setahun yang lalu dan memberitahunya berita tentang kemungkinan malapetaka yang akan menimpa puncak Ethereal? Advertisement. Ling Yun yakin bahwa tidak seorang pun di puncak Ethereal, termasuk bangau tua yang abadi, telah menghubungi pria berjubah hitam itu. Lalu siapa yang berhasil menyebarkan berita itu kepadanya? Su Zimo juga penasaran ketika dia mendengar diskusi para master puncak. Pada saat itu, sebuah tatapan tertuju padanya untuk sesaat. Merasakannya, Su Zimo menengadah ke udara. Di udara, seorang wanita di atas kain kasam muncul tanpa sadar. Dia bukan seorang kultivator puncak ethereal dan memiliki penampilan yang sangat biasa. Namun, sosoknya menggerakkan dan melengkung, satu pandangan saja sudah cukup untuk merayu siapapun. Su Zimo belum pernah melihat wanita itu sebelumnya. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasakan keakraban. Dia tenggelam dalam pikirannya. Di atas awan, pria berjubah hitam itu sombong dan seketika, ekspresi Tuan Istana berubah menjadi sangat mengerikan. Saat ini, dia berada dalam posisi yang sulit. Tuan Istana menyatakan dengan dingin, Asura, meskipun kamu adalah penerus tituler dari Sekte Iblis, kita semua berada di ranah Void Reversion dan aku bahkan seseorang dari ras penyihir. Kami tidak akan takut padamu. Betul sekali. Makhluk Dao Sekte Api sejati Liao Yuan berkata dalam-dalam, ada 4 dari kita Void Reversions di sini, jangan berlebihan, sesama Taois. Dao menjadi Lao yang dari Sekte Pegunungan Selatan dan menjadi Dao dari Sekte Azure Frost. Han Ming menatap pria berjubah hitam itu dengan tatapan dingin, mereka tegang dan siap menyerang kapan saja. Kamu masih belum pergi. Mata pria berjubah hitam itu awalnya tertutup. Namun, mereka tiba-tiba terbuka dan dia berbicara. Kalimat itu tidak beralasan dan terdengar konyol. Namun, Tuan Istana dan 3 lainnya dari mereka merasa kedinginan mengalir di punggung mereka saat pupil mereka mengerut. Mengangkat kepalanya, pria berjubah hitam itu memiliki tatapan acuh tak acuh. Baiklah, jangan pergi kalau begitu. Kalian semua bisa tinggal di sini. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, gelabelanya bersinar dan dia mengirimkan gerakan pembunuhan lagi. Asura tidak membuka mata mereka tetapi jika mereka melakukannya, mereka membunuh. Seketika, dunia berubah. Pria berjubah hitam itu tidak melakukan apa-apa dan gelabelanya hanya bersinar dengan cahaya berwarna darah, tetapi lautan darah langsung muncul di kehampaan, memancarkan bau yang memuakkan saat melonjak ke arah Palace Lord dan semua orang. Metode-metode itu telah melampaui pengetahuan Su Zimo dan inti emas lainnya. Ini adalah pertarungan antara roh esensi. Cahaya hijau samar bersinar dari gelabela Palace Lord dan tengkorak raksasa yang mengancam terbentuk di udara. Ia membuka mulutnya yang berlumuran darah dan menelan lautan darah dalam suap besar, seperti halnya seekor paus menelan air seolah-olah ingin melahap seluruh lautan. Pada saat yang sama, gelabelas dari Dao menjadi Han Ming, Dao menjadi Lao Yang dan Dao menjadi Liao Yuan bersinar terang saat kesadaran roh mereka dilepaskan, memunculkan banyak fenomena. Astaga, bola api besar yang seperti matahari yang terik melonjak ke arah lautan darah. Ledakan, sebuah gunung muncul dan turun, berusaha menekan gelombang laut darah yang mengamuk. Berdebur, salju memenuhi seluruh tempat dan membekukan semuanya. Lapisan es muncul di permukaan laut darah. Itu adalah serangan dari kesadaran roh. Ini adalah gerakan membunuh yang hanya bisa digunakan setelah memasuki ranah Void Reversion. Dengan memunculkan fenomena dengan kesadaran roh mereka, ini adalah ilusi jasmani yang menyerang roh esensi pihak lain secara langsung. Kultivator yang bertahan hanya bisa memblokir mereka dengan kesadaran roh mereka sendiri. Pertarungan antara esens spirit sangat berbahaya dan satu kesalahan langkah akan menyebabkan kematian. Sebelumnya, Dao Beng Jingming dari Istana Awan Iridescent diserang oleh kesadaran roh pria berjubah hitam itu dan seketika, kepalanya meledak dan roh esensinya dihancurkan, mengakibatkan kematiannya. Membunuh. Saat ini, pria berjubah hitam itu tak kenal takut meski menghadapi 4 lawan. Berteriak, matanya bersinar ganas dan dia memancarkan niat membunuh yang gemetar. Di udara, tengkorak raksasa itu menelan lautan darah dengan kecepatan yang jauh lebih lambat dan menggigil. Retakan, retakan, retakan. Serangkaian retakan muncul di permukaan tengkorak. Ekspresi Tuan Istana berubah. Pada saat yang sama, raungan menyeramkan bergema dari kedalaman lautan darah. Bang, bang, bang. Es di permukaan laut tiba-tiba retak satu demi satu. Mayat-mayat dengan aura menakutkan memutar tinju mereka dan menghancurkan es. Melompat keluar dari laut, mereka meraung dari kedalaman tenggorokan mereka dan melayang di laut darah.
Itu adalah gunung mayat dan lautan darah. Tidak peduli dari faksi mana mereka berasal, semua pembudidaya di sekitar puncak ethereal merasa merinding saat melihat itu. Metode-metode itu benar-benar mengejutkan dan membuat semua orang ketakutan. Lautan darah melonjak dan menciptakan gelombang besar, mengancam akan melahap seluruh dunia saat melolong. Dao menjadi Hanming tersentak. Bersin. Bola api di udara ditenggelamkan oleh lautan darah dan apinya padam. Dao Being Liao Yuan bergidik dan darah mengalir dari wajahnya. Dalam kesadaran roh Glabella Dao Being Liao Yuan, roh esensi dengan penampilan persisnya terbakar dengan nyala api yang pekat. Perlahan-lahan, itu meredup dan api di tubuhnya padam. Dao Being kekuatan hidup Liao Yuan terputus saat dia jatuh dari udara. Dia sudah mati. Meskipun dia bertarung melawan 4 orang, pria berjubah hitam itu berhasil membunuh Void Reversion secara terbalik. Ledakan. Ledakan menggelegar terdengar dari gunung yang pantang menyerah di tengah lautan darah saat diserang oleh mayat berulang kali. Tak lama kemudian, gunung itu runtuh dan dilahap oleh lautan darah. Pada saat yang sama, roh esensi Dao menjadi Lao yang meledak dalam kesadaran rohnya. Dia dilahap oleh lautan darah dan berubah menjadi salah satu mayatnya. Void Reversion lain telah jatuh. Sa-486, tidak bisa pergi. Saat 5 Void Reversion di atas awan mulai bertarung, medan perang Naschen Soul juga berlanjut. Kedua faksi berada dalam panasnya pertempuran. Kalian, pergi dan bunuh Suzimo. Lebih cepat, lebih baik. Menyadari ada sesuatu yang salah dengan situasinya, Raja Gagak Darah tidak berani gegabah dan memerintahkan 10 Naschen Souls untuk tugas itu. Advertisement. Dalam hal jumlah dan kekuatan Naschen Souls, Bloodcrow Palace memiliki keunggulan mutlak. Dari sisi puncak ethereal, lusinan jiwa baru lahir yang tersisa yang dipimpin oleh Master Sekte Ling Yun dipenuhi dengan luka dan kelelahan, mereka hampir tidak dapat bertarung lagi. Raja Gagak Darah berubah menjadi bentuk aslinya, yang merupakan gagak hitam pekat dengan mata merah, dan memimpin jiwa baru lahir yang tersisa dalam pertempuran berapi-api melawan Ling Yun dan yang lainnya. Tidak dapat menarik diri dari situasi tersebut, Ling Yun dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan 10 jiwa baru lahir menyerang Suzimo. Jantung Suzimo berdetak kencang. Tidak peduli seberapa kuat dia dan berapa banyak kartu truf yang dia miliki, dia tidak bisa menahan kekuatan Naschen Souls. Di alam Naschen Soul, seseorang dapat mengolah roh esensi dan dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk melepaskan seni Dharma. Bahkan seni Dharma yang paling sederhana pun lebih dari cukup untuk membunuh Suzimo yang berada di ranah pendirian yayasan dengan mudah. Saat 10 Naschen Souls menyerbu ke arahnya, Suzimo membuat segel tangan di udara. Advertisement. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebar melalui kehampaan. Tidak berani ceroboh, Suzimo melepaskan sayap rohnya dan melantunkan sutra secara internal. Dia sudah siap untuk melepaskan keterampilan rahasia Sekte Iblis, Blood Escape, untuk melarikan diri jauh. Dia bisa membaca situasi dengan jelas. Pria berjubah hitam itu memiliki kekuatan yang menakutkan dan sangat mendominasi, selama dia bisa bertahan sedikit lebih lama dan menunggu sampai medan perang Void Reversion tenang, istana Bloodcrow pasti akan kalah. Tiba-tiba, sosok ramping muncul di depan Suzimo. Ini dia. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Advertisement. Orang di depannya adalah wanita menggoda dengan atasan kasa. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Kamu meminta kematian. 10 jiwa baru lahir yang menyerbu berteriak dan telah melepaskan seni Dharma dari tangan mereka. Ada pedang panjang setajam silet dengan riak pelangi, jari kristal setebal pilar batu, tinju mengerikan seberat gunung. Seni Dharma memenuhi langit dan melonjak, hampir menelan wanita berbaju kasa dan Suzimo seluruhnya. Ekspresi wanita berbaju kasa itu tidak berubah dan matanya berkedip-kedip dengan ejekan. Tiba-tiba, dia tersenyum cemerlang dan kilatan yang mempesona dan menggoda bersinar dari matanya. Meskipun wanita berbaju kasa itu memiliki penampilan biasa, senyumnya menyebabkan semua bintang dan bulan menjadi redup warnanya. Matanya berkilauan seperti permukaan air, menyebabkan hati semua orang berdetak kencang. Dalam sekejap mata, semua seni Dharma lenyap. Semua pembudidaya dikejutkan oleh metode wanita berbaju kasa ketika mereka melihat itu. Adapun Suzimo, dia memiliki tebakan samar tentang identitas wanita berbaju kasa setelah beberapa saat merenung. Hanya seorang kultivator dari Sekte Gadis Murni dari Sekte Iblis yang dapat menyihir semua makhluk hidup dengan satu tindakan dan senyuman. Meskipun wanita ini bukan Demoness Ji, dia pasti memiliki hubungan yang mendalam dengan yang terakhir. Dengan menambahkan informasi tersebut bersama dengan alam kultivasi orang ini, identitasnya terungkap hampir seketika. Itu adalah kepala pelayan rumah lelang harta karun langit, Gusi. Dengan keterampilan rahasia Sekte Gadis Murni,
Gusi menghapus semua seni Dharma dan mengambil kesempatan itu sementara 10 jiwa baru lahir dialihkan untuk mengangkat telapak tangannya. Seketika, 10 kilatan cahaya dingin melesat ke Glabella dari 10 Naschen Souls. Setelah jeda singkat, mata 10 Naschen Souls meredup dan mereka jatuh dari udara satu demi satu tanpa kehidupan. Untuk Naschen Souls, mereka tidak akan mati bahkan jika hati mereka hancur. Kelemahan sebenarnya dari Naschen Soul adalah esens spirit mereka. Serangan balik Gusi tidak menunjukkan belas kasihan dan dia menghancurkan semua 10 roh esensi mereka secara instan, menyebabkan mereka mati di tempat. Su Zimo mengangguk tanpa suara. Tidak heran mengapa dia dari Sekte Iblis. Semua pembudidaya keliling istana Gagak Darah dan jiwa yang baru lahir dari sekte kecil tidak dapat menangani keterampilan rahasia Sekte Gadis Murni sama sekali. Kembali di medan perang kuno, Iblis Ji ditahan oleh paragon Sekte Buddha dan Abadi dan dia bahkan menderita kekalahan melawan penerus biara berlian. Namun, jika dia menghadapi penggarap pendirian yayasan ini di sini, senyum dan kedipan sederhana darinya dapat membuat mereka kehilangan akal. The Blood Crow King dan yang lainnya sangat muram ketika mereka melihat 10 Naschen Souls mati. Saya tidak percaya bahwa kita tidak akan dapat membunuh seorang pemuda yayasan pendirian terlepas dari jumlah kita. Raja Gagak Darah memiliki tatapan ganas saat dia menggertakkan giginya, bersiap untuk menyerang secara pribadi. Wanita berbaju kasa itu angkat bicara, suaranya memesona tetapi nadanya acuh tak acuh. Semuanya, kalian tidak perlu membuang energi kalian denganku. Tak satu pun dari Anda akan melewati saya. Petik 2. Menjadi sempurna Changlang dan yang lainnya memiliki ekspresi marah. Kebaikan dan kemampuan macam apa yang dimiliki Su Zimo, seorang penggarap pendirian yayasan, sehingga dua ahli muncul berturut-turut untuk membelanya. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan terdengar dari atas awan. Semua jiwa yang baru lahir berhenti tanpa sadar dan berbalik untuk melihat. Mereka melihat Dao menjadi Liao Yuan dari Sekte Api Sejati dan Dao menjadi Lao Yang dari Sekte Pegunungan Selatan jatuh satu demi satu. Tiba-tiba, gelombang berubah di medan perang. Merasa ada sesuatu yang salah, beberapa orang membuat keputusan instan untuk mundur dengan kekacauan dan melarikan diri ke kejauhan. Meskipun Palace Lord dan Dao Being Hanming mampu bertahan melawan dampak dari lautan darah pria berjubah hitam itu, mereka bergoyang dan ekspresi mereka pucat saat mereka mendengus. Dao menjadi Hanming benar-benar ditundukkan oleh metode pria berjubah hitam dan bersujud, menyatakan dengan suara gemetar, tolong ditenangkan, sesama Taois. Saya tahu sekarang bahwa saya salah dan saya akan pergi sekarang, tidak pernah mengambil langkah lain ke puncak etiril selama sisa hidup saya. Ketika mereka mendengar itu, semua orang dari puncak etiril menjadi emosional dan hampir ingin mengaum ke langit saat rasa frustrasi yang terpendam dilepaskan dari hati mereka. Perasaan Void Reversion yang dipaksa untuk mengakui kesalahannya sambil bersumpah untuk tidak pernah menginjakan kaki ke Ethereal Peak lagi selama sisa hidupnya sangat menggembirakan. Saat itu, suara pria berjubah hitam terdengar di atas awan sekali lagi. Sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Itu sangat sunyi di atas dan di bawah puncak Ethereal. Semua orang tercengang oleh aura pria berjubah hitam itu. Mengakui kesalahannya, bersumpah, tidak ada yang penting sekarang. Bahkan jika dia ingin pergi sekarang, dia tidak bisa. Dao menjadi Hanming tampaknya takut dan juga gemetar. Apa maksudmu dengan itu? Aku sudah meminta maaf. Dia gagap sekarang. Tidak ada gunanya berbicara sekarang. Mati. Pria berjubah hitam itu menunjuk ke Glabellanya. Seketika, itu bersinar terang dan membentuk pusaran laut darah. Menjangkau, pria berjubah hitam itu benar-benar menarik pedang dari pusaran laut darah. Itu awalnya sangat kecil tetapi pada saat itu keluar sepenuhnya, itu telah berkembang dengan niat membunuh yang sangat kuat. Ada serangkaian pola darah di bilahnya. Pria berjubah hitam itu menjentikkan pergelangan tangannya dan pedangnya bergetar. Seketika, semua pola darah naik, seolah-olah itu adalah pembuluh darah di bilahnya, dan bau darah memenuhi udara. Dia menggunakan pedang. Su Zimo membeku sesaat ketika dia melihat pria berjubah hitam itu menarik pedang dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Sebelum dia bisa memikirkannya dengan benar, perhatiannya ditarik oleh metode mengerikan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu maju selangkah dan menebas secara terbalik. Itu tiba secara instan dan menelan Dao Being Hanming, menyegel jalan pelariannya. Jangan berlebihan. Dao Being Hanming menjerit dan mengetuk Glabellanya, menarik pedang terbang yang berkilauan. Pada saat yang sama, dia menarik perisai dari tas penyimpanannya dan menyuntikkan kekuatan Dharma ke dalamnya, menyebabkan perisai itu mengembang dan melayang di atas kepalanya.